Dan kata Pak Luhut, ya, yang memang beliau terlibat langsung di situ, beliau juga mengatakan 3 bulan lalu Cina sudah sudah confirm untuk merestrukturisasi bunganya itu. Nah, permasalahannya kan pada saat itu terjadi pemindahan kekuasaan, artinya kan ada presiden baru. Nah, sekarang yang akan dibicarakan lagi nih oleh Pak akan dibuat tim lah untuk membicarakan itu dengan berdasarkan SK presiden yang nantinya, ya kan? Jadi intinya tidak ada maksud ya bahwasanya ini akan dibebankan KPBN. Tinggal bagaimana ya kereta api sebagai operasionalnya itu, dan pemerintah di sini apakah pemerintah akan mengambil alih untuk infrastrukturnya misalnya dengan injek kepada konsorsium opsi yang diberikan oleh Danantara. Danantara. Ya? Oke, baik, saya Pak Ubedillah, ini tadi disampaikan ini soal SOP juga. Sebetulnya tadi sudah menggunakan logika itu bahwa dijelaskan studi di banyak negara kereta api cepat dalam jarak yang tidak lebih dari 200 km itu pasti rugi. Narasi itu sebetulnya cukup untuk mengatakan bahwa ini jangan dilakukan proyek ini. Itu yang saya sebut mestinya scientific approach gitu loh, mengambil keputusannya, bukan karena ingin gagah-gagahan untuk membangun satu legacy dan lain-lain ya. Yang justru dampaknya sebetulnya cukup besar. Misalnya bayangkan utang yang masih di atas 100 triliun, kemudian setiap tahun rugi 4,1 triliun. Terus menerus, lalu kita belum bayar bunga utang, angsuran dan lain-lain. Jadi ini beban. Kalau kemudian dialihkan ke APBN, APBN akan mengalami tambahan defisit. Dan itu membebani negara, itu membebani rakyat. Oke, Pak Bestari, kan sudah jelas ya bahwasanya kan Pak Luhut yang terlibat langsung betul dari awal mengenai kereta api cepat itu. Bahwasanya itu tidak akan menggunakan APBN, ya. Jadi artinya ini ada suatu pemikiran ya bagaimana pertama yang tadi adalah bernegosiasi untuk itu, dan juga aset-aset kereta api itu di sekitar jalan kereta api itu bisa digunakan. Ya, bukan nanti dijual, tidak. Kalau tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan karena B2B, bisa menggunakan Danantara nih. Karena Danantara yang mengumpulkan banyak BUMN kan. Sementara Danantara itu dalam 1 tahun dia hanya dapat dividen sekitar 80 triliun. Itu belum membiayai BUMN yang ada. Kemudian kereta api, kalau kemudian PT KAI, kalau kemudian dia menghandle hutang ini, itu PT KAI akan bangkrut kemungkinan besar. Dan itu sudah diprediksi juga oleh Pak Jonan di saat itu kalau tidak salah, karena dampak akan besar ini. Jadi menurut saya ini mungkin kita harus evaluasi mendasar bahwa cara mengambil kebijakan itu memang harus from knowledge to policy. Jadi proses diskursus untuk mengambil keputusan itu tidak tumbuh waktu itu, yang dominan tadi kepentingan. Gitu. Oke, dominan kepentingan emang, Pak Said. Saya ingin meluruskan sedikit. Saya tidak punya dasar sama sekali bahwa proyek ini B2B. Itu hanya omongan. Kepres nomor 107 2015 itu jelas kok ini proyek pemerintah dan menugaskan kepada Wijaya Karya, PTPN dan Jadi saya tidak pernah ada menyatakan B2B. Nah, ingat namanya penugasan itu adalah Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN terhadap proyek yang tidak layak, maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah ditambah margin yang layak. Jadi jangan dibelok-belokkan seakan-akan di B2B. Dari awal ini adalah proyek pemerintah.